Kita akan melanjutkan pelajaran hermeneutics. Masih tetap pada pelajaran 2 dan ini adalah session yang ke-7. Tapi poinnya di sini poin yang ke-8. Saudara, hari ini kita akan menyoroti hal ini, ayat dari sudut Allah dan ayat dari sudut manusia, atau mau dikatakan ayat dari sudut pandang Allah dan ayat dari sudut pandang manusia. Nah, jelas bahwa dalam Alkitab ada 2 kelompok ayat seperti ini. Dan kalau kita tidak bisa membedakan kedua hal itu, kita campur aduk, kita samakan, maka kita tidak bisa terhindar dari kontradiksi. Tapi kalau kita bisa membedakan kedua kelompok ayat ini, maka kita bisa mengharmoniskan kedua bagian tersebut. Ya saudara, dalam menafsirkan satu ayat jelas ya, kalau misalnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan penafsiran pertama menyebabkan dia tabrakan dengan ayat lain. Kemungkinan penafsiran kedua membuat dia harmonis dengan seluruh Alkitab. Tidak ada ayat manapun yang ditabrak. Maka jelas logika mesti kita pakai dalam hal itu. Kalau kita tidak mau Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri, kita mesti memilih penafsiran yang kedua. Jadi selalu berusaha mengharmoniskan ayat dengan ayat, dan dengan cara apapun berusaha menghindari pertentangan ayat dengan ayat manapun. Tidak boleh ada ayat yang kita abaikan. Tidak apa-apa bertentangan dengan ayat ini, ayat ini tidak usah dihiraukan, tidak bisa saudara. Ya, dan kalaupun yang satu kata-kata Yesus, dan yang satu kata-kata Paulus atau kata-kata Nabi atau kata-kata Rasul yang lain, jangan pikir bahwa dalam Alkitab itu kalau kata-kata itu dikatakan oleh Yesus, maka otoritasnya lebih besar daripada kalau kata-kata itu diucapkan oleh orang lain selain Yesus, apakah Paulus atau Rasul atau penulis Alkitab dan sebagainya. Kalau itu memang firman, otoritasnya setara, saudara. Apakah itu diucapkan Yesus atau itu diucapkan oleh Rasul dan sebagainya. Jadi tidak boleh kata-kata Yesus lalu menabrak atau melindas kata-kata dari Rasul ataupun orang lain manapun. Ya, sekarang kita melihat dalam persoalan ini, ayat dari sudut pandang manusia dan dari sudut pandang Allah dan dari sudut pandang manusia. Saya berikan contoh ya. Pertama, dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6, Keluaran 32, 10-14, 1 Samuel 15, 11 dan 35, Yesaya 38, 1 dan 5, Yeremia 18 ayat 8, dan Yunus 3 ayat 10, dikatakan bahwa Allah itu menyesal dan lalu mengubah keputusannya. Saudara, ini merupakan ayat-ayat dari sudut pandang manusia. Sebetulnya kalau kita biarpun tidak melihat kelompok ayat satunya ya, hanya melihat bahwa Allah itu menyesal, itu sudah sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Kalau kita manusia, kita bisa menyesal karena kita tidak maha tahu, dan karena itu kita bisa tadinya mengira bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan ini baik, benar, tapi belakangan baru kita tahu ternyata keputusan kita dan apa yang kita lakukan itu salah. Maka kita menyesal apa yang sudah kita putuskan dan apa yang sudah kita lakukan itu. Menyesali. Tapi saudara, Allah itu maha tahu bukan? Mana bisa dia memutuskan sesuatu yang salah baru tahu belakangan? Itu tidak maha tahu kalau seperti itu. Mana bisa dia melakukan sesuatu lalu belakangan memikirkan itu salah lalu dia mengubah. Jadi kemahatauan Allah itu tidak memungkinkan dia itu menyesal. Itu sudah kelihatan betulnya. Jadi pada waktu kita melihat dalam Alkitab ada banyak ya, sangat banyak. Yang saya berikan ini cuma sebagian. Sangat banyak ayat yang menunjukkan Allah menyesal. Maka saudara mesti sangat hati-hati dan tidak menganggap Allah betul-betul menyesal. Tidak ada Allah menyesal itu. Itu menunjukkan dia tidak maha tahu. Ya. Lalu bagaimana kita menafsirkan yang seperti ini? Ayat-ayat yang kelihatannya Allah menyesal dan mengubah keputusannya,
Ini merupakan ayat-ayat yang ditinjau dari sudut manusia atau sudut pandang manusia. Mari kita melihat ayat-ayat ini ya. Tidak usah kita lihat semua, kita lihat hanya beberapa saja ya. Kejadian 6 ayat 5 dan ayat 6 ya. Kejadian 6, 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, menyesal dia menjadikan manusia. Jadi pada waktu dia melihat manusia yang dijadikan itu jatuh dalam dosa, lalu zaman Nuh itu menjadi sangat bejat. Menyesal, aduh tahu gitu tidak tak ciptakan, begitu? Memang dihatikan seperti itu? Sama sekali tidak masuk akal, saudara ya. Tapi penyesalan itu banyak terjadi. Allah menyesal di mana-mana banyak terjadi. Dalam Yunus mau hancurkan Niniwe bertobat. Allahnya menyesal lalu dia tidak jadi menghancurkan Niniwe. Dan khususnya dari ayat-ayat ini ada satu yang paling menyolok, saudara, menunjukkan kekonyolannya kalau diartikan secara hurufiah, yaitu Keluaran 32 ayat 10 sampai dengan 14. Ya, karena dalam Keluaran 32 10 sampai 14 itu Allah itu menyesal atau bahkan bisa diterjemahkan bertobat setelah dinasihati oleh Musa. Pikirkan sendiri saudara, itu masuk akal apa tidak? Allah dinasihati sama orang, lalu Allahnya menyesal, Allahnya bertobat dari apa yang semula dia pikirkan atau apa yang semula mau dia lakukan. Mari kita baca ayatnya ya. Keluaran 32 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini Allahnya bicara kepada Musa ya. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi tadinya kan dia sudah memilih Israel menjadi bangsa pilihan. Maunya dibinasakan semua. Musanya yang dijadikan bangsa yang besar, dan itu mestinya menggantikan Israel sebagai bangsa pilihan. Jadi dia menyesal memilih Israel, lalu sekarang mau mengganti dengan keturunan Musa saja. Nah sekarang ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Nah sekarang ini Allahnya disuruh bertobat ya. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya itu. Saudara, mari kita lihat Keluaran 32 ini di dalam ayat yang ke-14 ini ya. Di dalam terjemahan dari bahasa Inggris ya. Keluaran 32 ayat 14. Kalau di sini menyesallah ya. Dalam terjemahan Inggris ini, and the Lord repented of the evil that he thought to do unto his people. Repented ini juga repented ya. Yang di sini change his mind. Jadi kalau repent memang bisa diterjemahkan menyesal juga, tetapi repent bisa diterjemahkan bertobat. Maka lebih lucu lagi bunyi ayatnya.
anaknya bertobat setelah dinasihati Musa. Ya saudara, ini secara sepintas lalu saja sudah kelihatan ya. Tentu tidak mungkin diartikan secara hurufiah, tetapi harus dianggap sebagai sesuatu yang ditinjau dari sudut pandang manusia. Nanti saya akan jelaskan sudut pandang manusia itu bagaimana. Nah, perhatikan juga saudara ya, bahwa sekalipun kata-kata itu diucapkan oleh Allah sendiri. Nanti kita lihat seperti dalam 1 Samuel 15 ayat 11. Tetapi itu tetap merupakan ayat yang ditinjau dari sudut pandang manusia. Jadi bisa. Tidak harus, tapi bisa. Kata-kata diucapkan oleh Allah sendiri. Tapi tetap merupakan kata-kata yang ditinjau dari sudut pandang manusia. Nah saudara, mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ya, berarti Tuhan yang bicara ya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Nah saudara, dia menyesal menjadikan Saul raja karena Saul sekarang telah berbalik dan tidak melaksanakan firmanku. Seakan-akan tadinya dia tidak tahu kalau Saul bakal berbalik dan bakalnya tidak taat. Baru sekarang dia tahu, maka dia menyesal. Konyol kan penafsiran seperti itu? Sama sekali tidak masuk akal. Nah sekarang saudara, dalam Bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 29 dan Yeremia 4 ayat 28, jelas dikatakan bahwa Allah tidak akan menyesal dan tidak akan mengubah rencananya. Nah ini ayat-ayat dari ayat-ayat yang ditinjau dari sudut Allah atau sudut pandang Allah. Nah perhatikan saudara, khususnya dalam pasal ini ya, 1 Samuel 15 ini, kita melihat bahwa mula-mula dikatakan Allah menyesal dalam ayat 11, lalu dikatakan Allah tidak menyesal dalam ayat 29, dan akhirnya dikatakan Allah menyesal lagi dalam ayat 35b. Kalau kita tidak membedakan dari dua sudut pandang ini, sudut pandang Allah dan manusia, bagaimana kita bisa mengharmoniskan bagian-bagian yang kelihatan tabrakan tidak karu-karuan seperti ini? Mari kita lihat ayatnya ya. 1 Samuel 15. Tadi ayat 11-nya kan sudah kita baca ya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sekarang kita lihat ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, 11 menyesal. Di sini dia tidak mau tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ini sudah kontradiksi kan? Seakan-akan kurang parah kontradiksinya. Kita lihat ayat terakhir dalam pasal ini. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Pasal yang parah saudara ya. Bayangkan kalau ada orang agama lain yang anti Kristen lalu menyerang kita. Alkitabmu itu Alkitab apa toh? Dan dia tahu bagian ini. Coba kita baca ayat 11 itu menyesal, 29 tidak menyesal, bukan manusia yang harus menyesal. Ayat 35 menyesal lagi. Ini ayat, ini Alkitab apa? Firman Tuhan apa? Nah kalau kita tidak bisa menafsirkan ayat-ayat seperti ini, kita berantakan saudara. Jadi saudara, ditinjau dari sudut manusia atau sudut pandang manusia, Allah memang bisa menyesal kelihatannya dan mengubah rencananya. Tapi ditinjau dari sudut Allah atau sudut pandang Allah itu tidak mungkin. Saya berikan ilustrasi dan ilustrasi ini diberikan oleh dosen saya waktu sekolah teologi yaitu Richard Pratt. Ya. Dia mengatakan ada seorang sutradara menyusun naskah untuk sandiwara. Saya lupa ya betul-betul Richard Pratt atau tidak, saya lupa, tidak tahulah benar atau tidak ya.
Seorang sutradara menyusun naskah untuk sandiwara. Dan dia sekaligus juga menjadi salah satu pemain dari sandiwara tersebut. Nah, lalu dalam sandiwara itu ditunjukkan bahwa dia tuh mau makan. Tapi tiba-tiba ada telepon sehingga dia lalu sudah jalan ke meja makan, saudara ya. Jalan 3 langkah, ada telepon bunyi. Dia tidak jadi ke meja makan, dia berbelok ke arah telepon. Terima telepon lalu bicara. Dan ternyata temannya ajak dia pergi, lalu dia tidak jadi makan. Nah, sekarang kalau melihat sandiwara seperti itu, saudara. Dari sudut penonton, perhatikan ya. Pemain sandiwara itu berubah pikiran atau rencana. Tetapi saudara, bagaimana kalau dilihat atau ditinjau dari sudut pandang sutradaranya atau naskahnya? Sutradara waktu mau membuat sandiwara dia sudah nyusun naskah, saudara. Dan naskah itu tertentu. Dan lalu semua pemain harus mengikuti naskah itu kan. Ditinjau dari sudut naskah, adakah perubahan? Tidak mungkin, saudara. Dia sama sekali tidak berubah dari rencana semula. Karena dalam naskah itu sudah direncanakan, sudah ditulis, sudah ditetapkan. Dia mau makan. Jalan 3 langkah, telepon bunyi. Lalu dia bicara dengan teman. Dan lalu dia mengubah rencana makannya. Dia mengubah pikirannya. Dan dia pergi dengan temannya, tidak jadi makan. Jadi saudara, dari sudut pandang penonton, dia berubah pikiran atau rencana. Tapi dari sudut pandang naskah atau sutradara, sama sekali dia tidak berubah dari rencana semula. Jadi dengan ilustrasi ini kita bisa secara sangat jelas mengharmoniskan ayat-ayat yang mengatakan Allah menyesal dengan ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak menyesal. Jadi pada waktu Alkitab mengatakan Allah menyesal, maka memangnya dari sudut pandang manusianya, Allahnya itu menyesal atau mengubah rencana. Tetapi dari sudut pandang Allah atau rencana Allah sebetulnya tidak ada perubahan. Karena semua perubahan atau penyesalan itu sudah direncanakan oleh Allah. Jadi misalnya dalam kasus Yunus, saudara ya. Yunus diutus ke Niniwe. Dan dia memberitakan 40 hari lagi kotanya akan ditunggang balikkan. Calvin sendiri menafsirkan bahwa dalam kata-kata Yunus itu secara implisit ada kata-kata kecuali kamu bertobat. Ya. Tidak tahu betul-betul diucapkan oleh Yunus atau tidak, tapi dalam Alkitab tidak dituliskan. Sebetulnya kalau memang tidak ada kata-kata itu sama sekali dalam pikiran Allah, ya buat apa kirim Yunus ke sana? Seperti Sodom dan Gomora saja langsung dihancurkan. Bisa kalau dia mau. Dia kirim Yunus ke sana. 40 hari lagi akan ditunggang balikkan. Dari sudut pandang kita yang membaca, atau orang Niniwe, atau Yunusnya, wah Allah mau hancurkan. Tapi saudara, akhirnya Niniwe bertobat. Dan Allahnya menyesal. Dia tidak jadi menghancurkan. Dari sudut pandang Niniwe maupun Yunus, Allahnya menyesal atau mengubah pikirannya. Dari sudut pandang Allahnya dan rencana Allah, semua sudah ditentukan oleh dia. Aku akan kirim Yunus untuk berkhotbah di sana, tegur dosa mereka 40 hari lagi, ancam dengan kehancuran. Tapi mereka akan bertobat. Dan aku akan batalkan hukumannya. Jadi ditinjau dari sudut pandang Allah atau rencana Allah. Rencana Allah ini kan kayak naskah dari sutradara pada waktu mau adakan sandiwara ya. Dari sudut pandang itu tidak ada perubahan apapun, tidak ada penyesalan apapun. Kalau tadi ada ayat dalam Yesaya 38. Kalau kita melihat, mari kita lihat ya, Yesaya 38 tadi ya. Ayat 1 dan ayat 5. Yesaya. Ini seringkali ditanyakan soalnya ya.
Kita baca ayat 1 dan ayat 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, lalu Hizkianya menangis, berdoa dan sebagainya. Lalu ayat 4 dan ayat 5 kita baca ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi saudara, memang tidak ada kata-kata di sini menyesal itu. Tetapi tadi dia mengatakan kamu akan mati, tidak akan sembuh. Sekarang aku akan perpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi saudara, ini bagaimana menafsirkan? Kalau kita mempelajari, maka kita bisa tahu bahwa Hizkia itu sakit itu pada usia 39. Lalu akhirnya ditambah 15 tahun, dia akhirnya mati pada usia 54. Saudara, yang ada dalam rencana kekal Allah itu Hizkia mati umur 39 atau 54. Kalau kita katakan ada di sana dia tertulis matinya atau ditentukan matinya umur 39, berarti Allah mengubah rencana. Dan itu tidak mungkin. Ayub 42 ayat 2 jelas mengatakan Allah itu tidak mengubah rencana, tidak mungkin dia mengubah rencana. Jadi saudara, tidak mungkin di sana tertulis 39 lalu dia ubah jadi 54. Berarti pasti kemungkinan kedua. Dalam rencana Allah kekal itu dituliskan atau ditentukan Hizkia mati pada usia 54. Loh, kalau seperti itu berarti waktu dia mengatakan dalam ayat 1 ini kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi, dia dusta kalau itu ya. Tidak. Penyakitnya memang penyakit yang membawa maut. Dia memang akan mati seandainya dia tidak berdoa. Tapi dia berdoa. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, menyembuhkan dia, dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Sehingga dia mati pada usia 54. Dan itu sesuai dengan rencana Allah. Kalau saat itu berdoa lagi, tidak bakal dikabulkan. Dan ingat saudara ya, pada usia 39 tadi, Hizkia belum punya anak. Tidak mungkin dia mati. Dia ini termasuk salah satu yang menurunkan Yesus nanti. Kalau dia mati, nah jalurnya Mesias ini bagaimana nanti? Tidak ada kemungkinan menurut saya saudara. Ya, jadi pasti rencana Tuhan itu dia mati pada usia 54. Berarti di situ tidak ada perubahan rencana Allah. Ya, itu cara menafsirkan berkenaan dengan Hizkia dalam Yesaya 38 dan ceritanya saya kira juga ada juga dalam kitab Raja-Raja dan sebagainya. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua atau contoh kedua ya. Tadi Allah menyesal dan tidak menyesal. Sekarang saudara, persoalan apakah orang Kristen bisa murtad atau tidak? Dan apakah seorang Kristen itu sekali selamat akan tetap selamat atau tidak, atau bisa kehilangan keselamatan atau bagaimana? Kalau kita melihat ayat-ayat ini, Yohanes 10, 26 sampai 29, 1 Korintus 1, 8 dan 9, Filipi 1 ayat 6, 1 Yohanes 2, 18, 19, dan Yudas 24. Maka jelas sekali bahwa orang Kristen tidak mungkin murtad. Dan dengan kata lain, seseorang itu sekali dia selamat, dia akan tetap selamat. Mari kita baca ayat-ayatnya ya. Ini doktrin reform memang Arminiannya pasti tidak setuju. Cuma saya tidak melihat bahwa mereka bisa menafsirkan ayat-ayat ini kecuali nafsir asal nafsir ya. Yohanes 10 ayat 26 sampai 3 ayat 29.
Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, sebetulnya pada waktu dia mengatakan aku memberikan hidup yang kekal, ini sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin kehilangan hidup kekal itu. Kalau mereka diberikan hidup tapi bisa hilang, yang namanya bukan hidup yang kekal. Diberikan hidup yang bisa hilang, itu namanya hidup bersyarat. Syaratnya kamu tetap percaya. Syaratnya kamu tidak murtad. Berarti hidup bersyarat. Tapi dia tidak mengatakan kalau kamu mendengar suaraku dan sebagainya, aku memberikan hidup bersyarat. Tidak ada. Percaya Yesus dapat hidup kekal. Itu di mana-mana. Tidak pernah ada percaya Yesus diberi hidup bersyarat. Hidup bersyarat itu seperti hidupnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan bilang jangan makan buah pohon ini. Pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Adam hidup. Tapi kalau dia makan, dia mati. Jadi itu pada saat Adam itu belum jatuh dalam dosa itu, dia tidak punya hidup yang kekal. Dia cuma punya hidup bersyarat. Karena itu jangan iri hati sama Adam. Enak ya. Kerja santai-santai bisa makan buah-buahan apapun di sana. Bahagia, tidak ada penderitaan, tidak ada apa. Ingat dia tidak punya hidup kekal. Mungkin itu testing Tuhan itu larangan makan. Berlaku dalam jangka waktu tertentu. Boleh dikatakan semua penafsir menafsirkan demikian. Kalau saja andai kata ada melewati masa itu dan lulus tidak makan, maka mungkin dia diberikan hidup yang kekal. Dari mana menafsir model seperti ini? Perhatikan malaikat, saudara. Malaikat itu sebagian jatuh ya, menjadi setan, iblis dan setan-setan dan sebagainya. Sebagian tidak jatuh. Sekarang ini, apakah yang tidak jatuh bisa jatuh? Tidak mungkin. Mereka makanya disebut malaikat pilihan di dalam surat Timotius. Jadi saudara, ada masa pencobaan bagi malaikat yang jatuh jadi iblis dan setan-setan. Yang tidak jatuh lulus, maka mereka tidak bisa jatuh lagi. Jadi kelihatannya manusia juga mestinya sama. Adam itu mestinya ada masa percobaan. Seandainya lulus, dia dapat hidup kekal. Tapi saat itu dia punya cuma hidup bersyarat. Dan kenyataannya dia jatuh tidak memenuhi syarat, maka dia mati. Nah saat itu juga mati secara rohani dan kematian jasmani akan menyusul ratusan tahun setelahnya. Tapi pasti menyusul. Jadi sebetulnya hidup yang kekal ini sudah menunjukkan tidak mungkin orang Kristen yang percaya Yesus itu kehilangan hidup itu. Kehilangan keselamatan itu tidak mungkin. Tapi seakan-akan kurang di sini masih dijamin lagi ya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah kalau bisa murtad lalu binasa, ini kan mesti dibuang bagian ini. Ditambahkan lagi seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tanganku ini tangan Yesus yang maha kuasa, jelas menekankan dia sebagai Allah. Lalu dia tambahi lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seakan-akan kita yang percaya ini digenggam oleh dua tangan. Satu tangan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan satu tangan Bapa yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dua tangan yang maha kuasa menggenggam kita dan memberikan jaminan tidak ada seorang pun bisa merebut kita dari tangan dua ini, anak dan Bapa yang menggenggam kita. Saudara, saya tidak ngerti habis-habisan ya bagaimana ayat model seperti ini masih bisa dipelintir tidak karu-karuan oleh orang-orang Armenian.
sehingga mengajarkan keselamatan bisa hilang. Saya tidak ngerti dengan adanya ayat ini dalam Alkitab. Mereka bisa punya doktrin kepercayaan bodoh semacam demikian. Kalau ada pendengar yang Arminian, coba renungkan ayat ini, saya tafsirkan bagaimana saudara. Jangan main-main dengan melenter Alkitab ya. Ini firman Tuhan dan saudara melenter firman Tuhan, saudara melawan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang lainnya. 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Tuhan kita Yesus Kristus itu pasti hari kedatangan Kristus yang kedua. Kita diteguhkan sampai kesudahannya, sehingga kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, kalau murtad, nah ya berarti kita tidak diteguhkan sampai pada kesudahannya ya. Tapi ingat ya, ayat 9-nya penting ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi orang Kristen tidak bisa murtad itu bukan didasarkan pada orang Kristennya yang pasti setia. Kita itu kalau dilepas oleh Allah, kita itu brengseknya luar biasa. Saudara, kita pasti tidak setia. Kalau kita bisa setia itu karena kasih karunia dari Tuhan. Jadi, keselamatan kita dijamin tidak bisa hilang. Dan kita dijamin tidak murtad. Bukan sama sekali didasarkan pada kita pasti setia. Tidak. Tapi didasarkan pada kesetiaan Tuhan. Waktu saya debat dengan Stephen Liao dan Andrew Liao itu, mereka bolak-balik mengatakan, karena saya serang, kamu percaya keselamatan bisa hilang. Nah kalau begitu kamu tidak punya keyakinan keselamatan kan? Oh punya keyakinan keselamatan, saya yakin. Oh kok bisa? Kalau kamu yakin keselamatanmu tidak bisa hilang ya, keselamatan semua orang ya tidak bisa hilang yang percaya. Oh enggak, keselamatan bisa hilang. Tapi saya tidak mau keselamatan saya hilang. Saya memutuskan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Maka keselamatan saya tidak bisa hilang. Lucu sekali. Argumentasi tolol apa itu saudara? Jadi orang lain tidak bisa punya keteguhan hati seperti mereka. Hanya mereka yang punya begitu. Kontradiksi yang sama ya diajarkan oleh pendeta Yusuf B.S. yang juga Arminian, Gereja Bukit Zaitun. Dia dalam bukunya maupun dalam khotbahnya dia mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Salah. Tapi keselamatan saya tidak bisa hilang. Betul. Ini tidak punya logika, saudara. Kalau semua orang Kristen bisa mengatakan keselamatan saya tidak bisa hilang, berarti berlaku secara universal di antara anak-anak Tuhan. Maka berlaku keselamatan tidak bisa hilang bagi orang yang sungguh percaya. Jadi saudara, ingat ya, kalau mereka mengatakan keselamatan saya tidak bisa hilang karena saya memutuskan untuk terus ikut Tuhan sampai mati, berarti tidak bisa hilangnya itu didasarkan pada kesetiaan mereka. Padahal ayat ini mengatakan kesetiaan Tuhan yang menjamin itu. Bukan kita berpegang teguh kepada Tuhan, tapi Tuhan, tangan Bapak dan tangan anak menggenggam kita sehingga tidak seorang pun bisa merebut. Tergantung kesetiaan Tuhan kepada kita, bukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Fakta bahwa dalam hidup kita jatuh dalam dosa banyak sekali sudah menunjukkan bahwa kita tidak mungkin punya kesetiaan. Allah yang setia kepada kita, bukan kita yang setia kepada Allah.
Tapi Allah setia kepada kita itu, dia wujudkan dengan dia bekerja dalam diri kita, memberikan kita kasih karunia-Nya sehingga kita akhirnya setia sampai mati. Tapi jasa siapa? Jasa kita. Ngomong kosong. Itu kasih karunia dia. Maka jasanya dia. Makanya ditekankan di sini kesetiaan dari Allah. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia memulai pekerjaan yang baik di antara kita itu maksudnya dia melahirbarukan, dia mengirim orang untuk memberitakan Injil, dia mencerai pikiran kita untuk mengerti, dia memberikan iman sehingga kita percaya. Nah, itu semua itu memulai pekerjaan yang baik di antara kamu sehingga kita menjadi orang percaya. Nah, di sini saudara, Paulus tuh yakin sepenuhnya dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu itu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi tidak ada kemungkinan dia berhenti di tengah jalan. Lakukan pekerjaan baik lah, orangnya mulai pelayanan, mulai taat dan sebagainya, lalu digeledak, ditinggal. Ya, kita murtad semua kalau seperti itu. Paulusnya yakin Allah yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan keselamatan tidak mungkin hilang. Karena Allah itu akan meneruskan pekerjaan yang baik di antara kita itu. Lalu saudara, kita masuk dalam 1 Yohanes 2, 18-19 ayat yang sangat sering saya gunakan. 18-nya ini hanya kita baca untuk melihat konteksnya ya. Yang penting adalah ayat 19-nya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ayat 18-nya ini bicara tentang bangkit banyak antikristus ya. Nah, ayat 19-nya mengatakan mereka berasal dari antara kita. Berarti para antikristus itu tadinya orang Kristen. Nah, tapi kok jadi antikristus? Murtad berarti ya. Nah, karena ini mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bukan orang Kristen sejati. Murtad itu bukan Kristen sejati. Tidak peduli pendeta, rasul atau apapun, pokoknya murtad. Berarti bukan Kristen sejati. Dari Graham murtad, dia bukan Kristen sejati. Dia tidak pernah jadi Kristen sejati. Ya, yang bisa murtad itu hanya orang Kristen KTP. Nah, sekarang kita baca yang warna merah ini. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi jika mereka sungguh-sungguh Kristen gitu kan ya. Sungguh-sungguh termasuk pada kita itu kan sungguh-sungguh Kristen. Bukan Kristen KTP. Kristen sejati. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Berarti ini menjamin secara positif ya. Kalau tadi yang bisa murtad itu hanya Kristen KTP. Itu menjamin secara negatif. Sekarang menjamin secara positif. Orang Kristen sejati niscaya tetap bersama-sama dengan kita. Berarti tidak mungkin murtad. Nah, lalu dia kembali menekankan bagian awalnya. Tapi hal itu terjadi. Maksudnya sebagian Kristen murtad jadi orang antikristus itu ya. Supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, kalau ada orang Kristen yang sangat-sangat hebat lalu murtad, betul-betul menjadi tidak Kristen dan tidak percaya Yesus lagi, jangan kaget saudara. Memang reaksi kaget itu wajar sebetulnya. Tapi kita harus punya reaksi yang alkitabiah berdasarkan ayat ini. Tidak peduli dia Kristennya sehebat apa. Bahkan dia pendeta yang pelayanan sudah luar biasa diberkati Tuhan dan sebagainya, kelihatan hebat seperti Billy Graham. Kalau dia murtad,
Dan Billy Graham memang murtad ya. Itu ada videonya, dia diwawancara, dan jelas-jelas dari kata-katanya, pastinya dia memang murtad. Jadi dia percaya orang tanpa Kristus bisa selamat. Itu murtadnya dalam hal itu. Jadi tidak peduli yang murtad itu orang seperti Billy Graham. Maka pikirkan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan kalau sungguh-sungguh termasuk kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Dia boleh setua apapun ya. Dia boleh pikun. Dia tidak bisa murtad. Saya tahu bahwa pendeta Obaja itu dulu waktu tuanya pikun sampai tidak ingat anaknya sendiri. Anaknya datang dia tidak ingat itu anaknya, saudara. Tapi saya diberitahu bahwa dia tidak lupa Yesusnya. Jadi Tuhan menjaga iman kita. Ingatan kita boleh hilang di dalam semua hal yang lain. Tidak bisa hilang di dalam persoalan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ingatan doktrin Tritunggal dan sebagainya bisa hilang. Itu bukan syarat bagaimana. Syarat itu hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengertiannya, ingatannya, kepercayaannya tidak bisa hilang, tidak peduli kita pikun bagaimanapun. Sekarang kita lihat Yudas 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Perhatikan ya, dia itu menjaga supaya kamu jangan tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara, dia berkuasa menjaga. Lagi-lagi tergantung dia, bukan tergantung kita, saudara. Kalau tergantung kekuatan kita ini apa? Tidak ada apa-apanya. Ya, orang Armenia itu selalu sok merasa diri kuat. Karena doktrin mereka bisa hilang kecuali mereka yang menjaga diri mereka sendiri. Jadi mereka sok, aku memutuskan untuk tidak murtad. Aku mau dengan free willku untuk tidak murtad. Ngomong kosong lah, gombal. Ini yang menjaga siapa, saudara? Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ini pasti bukan urusan tersandung jatuh ke dalam dosa. Karena kalau hal itu kita jatuh bolak-balik, saudara. Tapi tersandung dalam arti kita lalu berhenti beriman, berhenti ke Tuhan. Itu yang dia pasti jaga mati-matian, tidak mungkin terjadi pada diri kita. Jadi saudara, saya sudah menunjukkan banyak ayat ini ya. Sebetulnya ada lebih banyak tentu saja, tapi tidak perlu, kita akan belajar hermeneutik sebagian saja ya. Semua ayat ini peninjauan dari sudut pandang Allah. Kita tidak mungkin murtad, kita tidak mungkin kehilangan keselamatan, kalau kita orang Kristen yang sejati. Tapi sekarang, mari kita lihat ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan dengan ayat-ayat di atas tadi. Poin A. Dalam Yohanes 6 ayat 60-66. Lalu 1 Timotius 1, 19-20. Dan 2 Timotius 2, 17-18. Ada orang-orang yang murtad. Mari kita lihat ya. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Yohanes 6 60 Sesudah mendengar semuanya itu ajaran Yesus yang keras ya. Banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kalau saya tidak salah, saudara, di sini ada yang tidak percaya ini dalam bentuk jamak. Tapi
yang akan menyerahkan ini dalam bentuk tunggal. Ya. Jadi yang tidak percaya pada satu ada banyak. Tapi yang akan mengkhianat ini cuma satu dan ini adalah Yudas. Ya. Tapi yang tidak percaya ini pasti Yudasnya tercakup juga. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, ini disebut murid-muridnya. Biasanya disebut murid itu kan sudah percaya. Murid itu sudah belajar. Tapi mulai waktu itu banyak murid-muridnya, banyak laginya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Berarti kelihatannya seperti murtad kan? Mari kita lihat ayat selanjutnya. 1 Timotius 1, 19 dan 20. 1 Timotius 1. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan kandaslah iman mereka. Ini bubar imannya, ya. Lalu dia sebutkan nama, saudara ya, karena itu dalam khotbah tidak boleh sebut nama. Itu dasarnya apa, saudara? Ini Paulus bukan khotbah, dia nulis Alkitab, saudara. Dimasukkan dalam firman Tuhan dan dia sebutkan nama terang orang. Jadi omong kosong, saudara. Katanya tidak sesuai kode etika. Kalau sebut nama orang, nama gereja, nama aliran diserang di dalam khotbah, itu orang yang ngomong seperti itu tidak terlalu ngerti Alkitab atau tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Tapi kembali apa yang kita bahas, saudara ya. Di sini kita melihat Himeneus dan Alexander itu imannya kandas. Sampai mereka itu menghujat dan sebagainya. Dan oleh Paulus diserahkan kepada iblis. Rupanya itu artinya diekskomunikasi ya. Dikucilkan atau dilakukan siasat gereja nih. Rupanya seperti itu. Tapi yang jelas saya tekankan kandaslah iman ini kelihatannya mereka murtad ya. Mereka jadi menghujat. Sekarang mari kita lihat teks yang ketiga. 2 Timotius 2, 17-18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus. Nah, Himeneusnya disebut lagi. Nah, tadi Alexander, sekarang ada orang lain, Philetus, dia sebut lagi. Di sana sebut nama, sini sebut nama. Ya. Yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi saudara, ini kelihatannya tadi adalah orang percaya, tapi sekarang jadi nabi palsu, mengajarkan kesesatan, lalu dikatakan merusak iman sebagian orang, berarti orang-orang ini sudah beriman lalu imannya rusak. Berarti murtad kan? Jadi saudara, kita melihat dalam 3 teks ini ada orang-orang Kristen yang murtad. Saudara, tidak bisa tidak harus diartikan seperti ini. Ini peninjauan dari sudut manusia atau sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia yang memang tidak bisa melihat sampai hati di dalam, hanya lihat dari luar, orang-orang itu kelihatannya sudah percaya, tapi lalu murtad. Ingat ya, saya tekankan kelihatannya. Karena sudut pandang manusia tidak bisa melihat sampai dalam. Manusia cuma lihat luarnya. Manusia pada waktu dia nginjili orangnya ya percaya, lalu mau dibaptis, mau pergi ke gereja, mau pelayanan dan sebagainya. Wah, dari sudut pandang manusia orang-orang ini bertobat, sudah percaya Kristus, sudah selamat. Tapi ingat saudara, ada banyak yang kelihatannya
Dan sesungguhnya tidak sama. Kelihatannya sudah percaya, sesungguhnya dia belum percaya. Jadi saudara, orang-orang yang murtad ini semuanya hanya kelihatannya sudah percaya, tapi sebetulnya belum. Dan karena itulah maka mereka bisa murtad. Kalau kita mau mengharmoniskan bagian ini dengan ayat-ayat yang meninjau dari sudut pandang Allah, haruslah kita katakan bahwa orang-orang yang dari sudut pandang manusia itu kelihatannya sudah percaya, sebetulnya belum sungguh-sungguh percaya. Jadi ini satu-satunya pengharmonisan. Kalau tidak, dua kelompok ayat di atas tadi tabrakan semua. Jadi nafsir harus seperti ini supaya tidak tabrakan. Mereka bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan karena itulah maka mereka bisa murtad. Jadi siapapun yang murtad, dia tadinya tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi saya ingin tekankan ya, murtad itu apa ya? Murtad itu tadinya dia betul-betul mengatakan sudah percaya. Sudah ke gereja, sudah dibaptis, ikut Kristus dan sebagainya. Dan di mana-mana mengaku sebagai orang Kristen, bahkan sudah pelayanan. Tapi lalu mundur, tidak lagi ke gereja, dan bukan cuma tidak lagi ke gereja, dan betul-betul dia tidak percaya lagi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan yang mungkin bisa menghujat dan sebagainya. Dan dia dalam hatinya lalu memeluk agama lain dan percaya sungguh-sungguh agama itu yang jelas beda dengan Kristen. Itu yang dikatakan murtad. Kalau sekedar mundur dari gereja tidak kebaktian lagi, itu bisa ya, itu bukan murtad. Dalam hati tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kekecewaan tertentu terhadap Tuhan atau terhadap orang Kristen tertentu dan sebagainya, mundur dari gereja, tidak lagi pergi ke gereja, hanya di rumah saja. Mungkin bahkan sudah tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca firman dan sebagainya karena kecewa. Tapi dalam hatinya dia masih tetap percaya kepada Kristus. Ini bukan murtad. Ini bisa terjadi. Saya pernah mendengar cerita tentang seseorang seperti ini. Pelayan itu kan misionaris kalau tidak salah. Kematian istrinya. Dan kecewa kepada Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Gak pernah gubris Tuhan lagi. Tidak doa, tidak apapun. Tapi sebetulnya dalam hatinya tidak pernah kehilangan imannya. Dia akhirnya kesehatannya buruk, kena diabetes dan sebagainya, sampai jadi buta dan sebagainya. Dia merasa pelayanannya gagal total, tidak ada orang yang dia pertobatkan. Sudah gitu istrinya mati. Dan itu membuat dia kecewa luar biasa. Sampai akhirnya terjadi peristiwa di mana ada orang ternyata yang dia pertobatkan. Satu orang yang dia pertobatkan. Dan orang yang bertobat itu lalu menjadi hamba Tuhan. Dan menghasilkan banyak orang bertobat. Orang itu mencari misionaris yang meninggalkan Tuhan ini. Sampai ketemu. Dan lalu menceritakan semua ceritanya. Pelayananmu bukannya tidak berhasil. Kamu kira kamu gagal total. Aku hasilnya. Aku bertobat dan bukan cuma itu. Aku jadi hamba Tuhan dan aku memberitakan Injil dan banyak orang bertobat karena pelayananku. Jadi kamu mungkin mempertobatkan satu orang, tapi yang satu ini mempertobatkan banyak orang. Saudara, misionaris itu menangis dan dia bertobat saat itu. Dan tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Itu bukan murtad. Bisa terjadi, sekalipun mungkin kasusnya jarang, tetapi bisa terjadi. Juga dari cerita ini ya, sesuatu yang penting
bagi orang yang merasakan berkat dari pelayanan seorang hamba Tuhan untuk men-sharingkan berkat itu, apakah itu pertobatan atau pertumbuhan iman atau pelurusan teologi atau apapun, sharingkan kepada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Karena itu memberikan semangat. Nah, kalau saja pendeta itu tahu bahwa dari semula itu ada orang yang bertobat, mungkin dia tidak sampai mundur seperti itu ya. Tapi dia pikir seluruh pelayanan sia-sia, tidak ada satu pun yang bertobat. Ditambah lagi istrinya mati, membuat dia mundur dari Tuhan sampai begitu parah. Jadi saudara, ini bukan murtad. Contoh yang lain saudara. Saya tidak tahu benar atau tidak, tetapi rasanya itu pernah terjadi ya. Dugaan saya saja itu terjadi ya. Ini seorang cewek yang adalah orang Kristen dan kalau dilihat dari aktivitasnya dan sebagainya, kelihatannya aktif. Rajin kebaktian dan ikut PA dan sebagainya. Tapi tahu-tahu saudara, dia menikah dengan orang yang beragama lain. Dan dia meninggalkan gereja dan ikut agama itu. Saya cuma duga. Kalau tidak salah waktu itu ada berita sedikit ya, bahwa dia hamil duluan. Mungkin dari pacaran, cinta, lalu kebablasan hubungan seks. Dan lalu hamil. Dan lalu orang yang menghamili berkata, kamu pindah ke agamaku, kalau tidak tak tinggal. Nah bingung dia bagaimana. Ditinggal malunya bagaimana. Akhirnya dia meninggalkan Kristen dan pindah ke agama dari sang pacar yang biadab ini. Kalau, saya katakan kalau, dia sebetulnya di dalam hatinya betul-betul percaya, hanya secara terpaksa pindah agama, tetap itu dosa tentu saja. Tapi itu bukan murtad. Kalau itu benar seperti itu, dia pasti akan dihantui oleh perasaan bersalah terus. Moga-moga kalau itu benar, dia akan bertobat pada ya secepatnya kalau bisa. Tapi kalau tidak, setidaknya pada akhir hidupnya. Jadi saudara, ini pengharmonisannya. Kelompok tertentu, orang-orang itu tidak bisa murtad kalau memang Kristen sejati. Keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kelompok yang lain ternyata orang-orang bisa murtad dan dengan demikian kelihatannya kayak kehilangan keselamatan. Jadi cara mengharmoniskan, yang murtad itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi mereka sebetulnya bukan kehilangan keselamatan karena mereka tidak pernah mendapatkan keselamatan. Hanya yang Kristen KTP yang bisa murtad. Sekarang kita masuk dalam poin B. Dalam Kolose 1:23, Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 3:14 dan Wahyu 2 ayat 10b. Ada peringatan supaya tidak murtad dan ada perintah untuk terus ikut Tuhan. Nah, ini peninjauan dari sudut pandang manusia. Dan ini digunakan oleh orang-orang Armenian, saudara. Kalau memang orang Kristen tidak bisa murtad, mengapa kita diperingatkan supaya tidak murtad? Padahal itu tidak bisa terjadi. Saudara, memang dalam reform itu sekalipun ada jaminan, tidak berarti tanggung jawab dibuang ya. Nah, ayat seperti ini menekankan tanggung jawab. Maka diberikan peringatan.
Jadi sebagai orang Kristen kita jangan berpikir, oh orang Kristen tidak bisa murtad, lalu kita seenaknya hidupnya dan tidak belajar firman dan sebagainya. Ada peringatan itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Memang kalau seorang Kristen sungguh-sungguh tidak bakal murtad. Tapi tetap Tuhan tidak mau saudara ikut seenaknya sendiri. Maka dalam ikut Tuhan kita harus ikut seakan-akan kita bisa murtad. Jaminan tidak bisa murtad memberikan kita rasa aman, damai, sukacita. Tapi adanya peringatan-peringatan ini membuat kita hidup secara bertanggung jawab. Bukan hidup semau gue mentang-mentang sudah selamat dan tidak bisa kehilangan keselamatan. Jadi saudara, selalu seperti itu ya. Di satu sisi ada jaminan, di sisi lain ada tanggung jawab. Jadi ayat-ayat ini sama sekali tidak menabrak ayat-ayat yang menjamin kita tidak bisa murtad dan menjamin keselamatan tidak bisa hilang. Ini adalah ayat-ayat yang menekankan tanggung jawab. Sama seperti misalnya ya, Tuhan itu menjamin kita itu cukup ya. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau pakai dan sebagainya. Memang ada syarat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6:33, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dia janji, jangan khawatir, tak cukupi. Tapi saudara, dalam Tesalonika saya kira ya, Paulus itu mengatakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi saudara, kalau ada jaminan dicukupi, kenapa ada ancaman seperti itu? Kenapa kok harus bekerja? Nah, karena itu tanggung jawab kita, saudara. Nggak bisa kan ada jaminan dicukupi lalu kita hidup seenaknya, baru terima gaji tanggal 1, habiskan. Toh tanggal 2 nanti Tuhan cukupin, kesusahan sehari cukup untuk sehari kok katanya kok. Nah, ini hidup yang tidak bertanggung jawab, saudara. Jadi saudara, kalau dalam hal biasa juga seperti itu, kenapa dalam hal keselamatan tidak seperti itu? Secara sama saudara, saya berikan ilustrasi yang ada dalam Alkitab ya. Mari kita membaca Kisah Rasul 27. Kita baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita baca dulu saja ya. Jadi ini Paulus ini dalam perjalanan ke Roma ya. Dan banyak tentara bersama dia dan sebagainya naik kapal. Dan mereka terkena badai. Tadinya Paulus sudah menasihati supaya tidak berangkat. Ya, tapi mereka tidak mau turuti dia. Mereka berangkat dan terkena badai. Nah sekarang di dalam badai ini ya. Ini terjadi peristiwa ini. Ayat 22 ini kata-kata Paulus ya. Kepada orang-orang dalam kapal. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Ini keyakinan dia. Dia menjamin mereka. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Jadi kapalnya tok yang akan hancur. Orangnya tidak akan ada satupun yang mati. Ini Paulus jamin. Kenapa bisa jamin? Karena ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan ini sekarang janji dari malaikat itu berarti janji dari Tuhan melalui malaikat. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau ini akan selamat karena engkau. Kadang-kadang dekat dengan hamba Tuhan itu bisa kecipratan berkatnya saudaranya. Dekat dengan Paulus mereka dijamin selamat juga. Tidak selalu itu ya, kadang-kadang saya katakan. Tapi ingat kadang-kadang dekat dengan hamba Tuhan itu kecipratan problemnya. Pada waktu setan menyerang hamba Tuhan itu saudara kecipratan serangannya.
Jadi bisa kecipratan berkatnya, bisa kecipratan dalam tanda petik kutuknya, begitulah ya. Tapi di sini saudara, dia menjamin, dan dia menjamin bukan jaminan dia, tapi jaminan dari kata-kata malaikat yang jelas dari Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ya, yakin mutlak. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Kalau dijamin selamat, memang selamat ini selamat jasmani ya. Tapi tidak berbeda dalam hal prinsip. Dijamin selamat, tidak ada yang binasa. Kenapa sekarang dia berkata, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Karena ini tanggung jawab. Tetap harus melakukan yang terbaik menurut pemikiran mereka. Dalam badai di tengah laut itu tentu tidak aman. Lebih aman kalau terdampar di pulau kan. Jadi tetap punya tanggung jawab. Bukan mentang-mentang dijamin selamat semua, ya biarin lah di tengah laut, biarin. Kalau Tuhan jamin pasti tetap selamat semua kok. Tidak boleh semacam demikian. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Lalu kita lanjutkan. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Berarti makin lama makin pendek, berarti sudah makin landai, makin dekat dengan daratan. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Kenapa takut saudara? Dan kenapa lempar sauh di batu karang dan sebagainya, membuang sauh di buritan dan sebagainya? Ini tanggung jawab saudara. Tetap mesti mikir, tetap gunakan otak. Dekat dengan daratan, iya kalau bawahnya pasir, kalau bawahnya batu karang. Kapalnya terkandas, 15 depa cukup dalam dan ombaknya keras, mereka tetap bisa mati. Ya lanjutkan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci lalu berbuat seolah-olah hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Tadi dia janjikan pasti selamat, tidak ada yang binasa kecuali kapalnya. Sekarang anak-anak kapal mau lari, Paulusnya bilang, tahan mereka jangan boleh lari. Kalau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Apakah dia bertentangan dengan omongannya yang tadi? Tidak. Ini cuma Paulus itu sekalipun memberikan janji atau dia menerima janji Tuhan dan dia yakin, Paulus tetap tahu dia punya tanggung jawab melakukan yang terbaik sesuai dengan logikanya selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan memang mereka tidak ngerti gimana mengemudikan kapal. Kalau anak buah kapal lari semua, lah mereka di kapal tanpa ada orang yang bisa mengemudikan kapal. Ini sama sekali tidak logis kalau dibiarkan. Jadi perwira dan prajuritnya diperintahkan oleh Paulus, jangan biarkan mereka pergi. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Jadi akhirnya anak buah kapal itu tidak bisa larinya. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Laki-laki saudara, katanya tadi dijamin selamat. Tapi dia sekarang ngomong harus makan, hal itu perlu. Berarti kalau tidak makan, tidak selamat kan? Mati kan? Apakah bertentangan? Bukan. Ini lagi-lagi tanggung jawab. Butuh tenaga nanti untuk renang dan sebagainya. Maka sudah mereka tidak makan 14 hari, tidak punya tenaga, lemes. Ya makan supaya punya kekuatan. Jadi saudara, ini tanggung jawab yang perlu mereka lakukan. Bukannya bertentangan dengan janji tadi.
Nah, setelah bolak-balik ngomong tanggung jawab, sekarang dia ngomong janji tadi. Janji lagi ya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Tidak ada yang mati. Ini diucapkan lagi janjinya. Jadi saudara, kesimpulan dari semua ini, sekalipun keselamatan dijamin tidak bisa hilang, manusia tetap punya tanggung jawab untuk memelihara keselamatannya dan melakukan yang terbaik. Kita tidak punya jaminan dalam keselamatan jasmani dalam urusan seperti Paulus begitu ya. Seandainya ada jaminan, kamu tidak akan mati. Sampai 3 tahun ke depan kamu pasti tidak akan mati. Bahkan sekalipun ada jaminan, kamu tidak akan sakit. Sekalipun ada wabah COVID, kamu tidak akan sakit. Tetap saudara, kita perlu melakukan tanggung jawab kita. Bukannya lalu sengaja datangnya orang yang sakit untuk mengetes janji Tuhan benar atau enggak. Ini mencoba itu kan saudara. Nah sekarang kembali pada keselamatan rohani. Dalam hal ini memang kita dijamin. Saya sebagai seorang reform, seorang Calvinis, saya percaya betul-betul jaminan itu ada. Dan dijamin secara mutlak. Tapi ingat ya, yang Kristen sejati loh ya. Kalau saudara bukan Kristen sejati, tidak ada jaminan apapun. Yang Kristen sejati, dijamin tidak akan murtad dan keselamatannya tidak mungkin hilang. Tapi saudara tetap kita punya tanggung jawab untuk memelihara keselamatan atau melakukan yang terbaik sesuai dengan firman. Jadi saudara, jaminan keselamatan itu membuat kita damai. Saya terus terang tidak bisa bayangkan kalau saya jadi orang Armenian yang percaya keselamatan bisa hilang. Berarti saya sekarang bisa jadi Petrus dan besok jadi Yudas. Saya sekarang bisa selamat dan besok tahu-tahu kehilangan keselamatan dan berakhir di neraka. Bagaimana saya bisa tidur? Bagaimana saya tidak khawatir? Saya tidak habis pikir, saudara. Saya sangat bersyukur saya jadi reform. Ada jaminan keselamatan. Tapi saudara, sekalipun dalam reform keselamatan dijamin, tidak bisa hilang. Tetap manusia punya tanggung jawab untuk memelihara keselamatannya. Seakan-akan keselamatannya bisa hilang. Kita hidup seakan-akan keselamatan bisa hilang karena itu berjuang mati-matian. Jangan biarkan jatuh dalam dosa. Berjuang, bertobat dari seadanya dosa yang sudah terjadi dan berusaha untuk tidak mengulang. Lalu belajar firman, berdoa, bersekutu dengan saudara seiman. Ya sekarang tidak bisa bersekutu memang pada masa wabah, tapi bisa melalui WA dan sebagainya atau bisa. Lalu pelayanan, penginjilan pada masa nganggur ini saudara. Dalam masa wabah ini, apalagi kalau PSBB-nya diberlakukan lagi, makin nganggur, maka mati-matianlah dalam pelayanan. Saya sendiri membuat khotbah banyak supaya tidak nganggur. Memanfaatkan saat nganggur untuk memuliakan Tuhan. Seandainya saya tidak melakukan ini, tambah bete saudara. Jadi bisa depresi, bisa sumpah di rumah terus. Tapi dengan ada kerjaan dan lagi ini kerjaan untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak terlalu merasa sumpah. Nyaris tidak ada. Jadi saudara, tetap lakukan tanggung jawab saudara. Menjaga keselamatan itu seakan-akan itu bisa hilang. Tapi tanpa kekhawatiran karena ada jaminan. Tidak bisa hilang. Tapi melakukan tanggung jawabnya tetap semaksimal mungkin. Itulah yang merupakan ajaran reform.
Kalau Armenian, ya mungkin mereka maksimal melakukan tanggung jawabnya karena mereka takut hilang. Tapi memang tidak ada jaminan di sana, maka mestinya kalau mereka mau jujur, ada rasa takut dan ada kekhawatiran, wah tahu-tahu hilang masuk neraka mati ya. Jadi konyol saudara, kalau mereka mengatakan mereka percaya keselamatan bisa hilang, tapi keselamatannya sendiri mereka yakin tidak bisa hilang karena mereka tidak mau keselamatan itu hilang. Mereka memutuskan untuk tetap ikut Tuhan dan tidak membuang iman. Ini omongan tak bisa lebih konyol lagi. Atau mereka asal ngomong, tidak mau kalah debat, atau mereka memang tidak punya logika dan otaknya terbalik. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga. Dalam Kejadian 6 ayat 9, Lukas 1 ayat 6, Lukas 2 ayat 25, dan Ayub 1 ayat 8, kita melihat adanya orang-orang yang saleh. Kejadian 6 ayat 9 itu Nuh pastinya. Lukas 1 ayat 6 ini mungkin Zakaria. Lukas 2 ayat 25 saya tidak ingat siapa. Ayub ini tentu Ayub sendiri. Saya kira tidak usah kita baca demi tidak memperpanjang waktu. Pokoknya Alkitab membicarakan banyak orang-orang yang disebutnya saleh, bahkan dikatakan tak bercacat lah, tak bernoda lah, dan sebagainya. Tapi lucunya kata-kata itu tidak pernah ditujukan kepada Maria. Saya percaya Maria itu beriman dan saleh, tapi tidak pernah Alkitab mengatakan tidak bercacat, tidak bernoda. Tapi justru orang Katolik berkata Maria betul-betul suci tanpa dosa, bahkan lahir tanpa dosa asal. Makanya saya tidak percaya itu sama sekali. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dikatakan saleh, tak bercacat, tak bernoda, dan sebagainya, ini bagaimana? Saudara, ini dari sudut pandang manusia. Manusia memandang mereka sebagai orang yang saleh. Atau dibandingkan manusia yang lain, mereka adalah orang yang saleh. Tapi saudara, dalam Roma 3 ayat 10-12 dan juga 23. Lalu Yesaya 64 ayat 6 jelas dikatakan bahwa semua orang adalah orang berdosa dan segala kesalahannya seperti kain kotor. Ini dari sudut pandang Allah. Di hadapan Allah yang Maha Suci, bagaimanapun salehnya seseorang, dia tetap penuh dengan dosa. Jadi ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat ini. Dua kelompok ayat tidak bertentangan. Kalau kita bisa melihat bahwa yang satu sudut pandang Allah dan yang satu sudut pandang manusia. Sekarang poin keempat, ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan kemahatauan Allah. Ini jelas ayat-ayat dari sudut pandang Allah. Tapi saudara, ada ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan Allah itu tidak maha tahu, bahkan dia itu salah dalam memperkirakan. Saya berikan contohnya. Kalau Allah maha tahu, saya kira sudah ayatnya banyak, tidak perlu dibaca. Pertama poin A, Yeremia 3:7a. Pikirku, ini Allah kan, sesudah melakukan semuanya ini ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Berarti pikirku ini salah kan? Pikirku sesudah melakukan semuanya itu ia akan kembali. Nah faktanya, tetapi ia tidak kembali. Kan Allah salah perkiraan kalau begini. Yeremia 3:19-20. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan kau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Nah sekarang faktanya. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Lagi-lagi antara pikirku dan faktanya atau sesungguhnya beda. Berarti Allah salah pikir begitu?
Saudara, tidak mungkin saudara ya. Ini jelas merupakan ayat-ayat dari sudut pandang manusia. Atau ayat-ayat di mana Allah menyatakan dirinya sesuai dengan kapasitas atau pengertian manusia yang terbatas. Jadi saudara, kita sudah melihat banyak contoh ya. Sudah 4 contoh. Bahwa dalam Alkitab itu ada ayat-ayat dari sudut pandang Allah. Dan ada ayat-ayat yang ditulis dari sudut pandang manusia. Dan kita harus mengenali dan harus bisa membedakan. Kalau tidak, terjadi kontradiksi yang tidak karu-karuan. Tapi kalau bisa membedakan, maka kita mengharmoniskan ayat-ayat yang seolah-olah kontradiksi. Banyaklah berdoa supaya saudara bisa menerapkan ini dan bisa membedakan ini. Karena seringkali sukar kelihatan. Jadi terapkan dan contoh-contoh ini bisa digunakan di dalam berdebat dengan orang-orang Armenian dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara.